What's up boys? Jadi hari ini North Boys balik lagi dengan laptop review. Dan laptop yang kita review hari ini adalah laptop dari Acer Swift 3 lini terbaru mereka. Di sini yang udah menggunakan prosesor dari Intel. Di sini i3 1005G1 udah 10th Gen series. Udah gitu RAM-nya sebesar 4GB dan SSD sebesar 512GB. Nah, laptop ini bisa menjadi laptop yang menurut kita sangat bang of the buck banget di harga sekitaran 7 jutaan. Karena di sini selain udah pakai Intel i3 10th Gen series, bodinya udah ramping banget, build quality-nya menurut kita udah bagus, dan layarnya udah IPS. Lebih lanjutnya nanti bakal kita bahas. Untuk sekarang kita bakal bahas soal bodinya dulu, form factor-nya dulu pertama-tama. Dan untuk pertama kita mau ngelihat soal cover depannya dulu. Dimana di sini cover depannya dia menggunakan matte metal finish begini, dimana di sini pasti fingerprint juga udah nggak banyak nyetak. Dan di sini warnanya warna grey yang menurut kita lebih kelihatan profesional banget di sini. Dengan logo Acer yang masih ada logo Acer yang chrome seperti ini. Udah gitu di bagian dalam juga di sini masih sama, finishnya juga masih menggunakan matte metal seperti ini, warnanya masih sama warna grey, dan menurut kita secara overall look di sini udah bagus banget. Bezelnya juga udah hitam semua, bikin warna di laptop ini makin berpadu dengan bagus sekali. Udah gitu di sini keyboardnya juga udah ada backlit warna putih yang pastinya memudahkan kalian pas bekerja di environment yang agak gelap. Udah gitu di sini menurut kita keyboardnya pasti pakai ngetik juga di sini udah lumayan enak. Travel distance-nya mungkin agak sedikit pendek, cuman tactile feedback-nya di sini udah dapet. Jadi kalau dipakai ngetik lama-lama menurut kita di sini udah lebih enak. Udah gitu di sini untuk touchpad-nya juga udah lumayan enak. Di sini precision driver-nya nggak ada masalah. Di sini surface-nya juga udah cukup enak, klik kiri dan klik kanannya juga udah cukup clicky, jadi udah nggak ambigu lagi. Definitely udah lumayan premium banget berasanya touchpad-nya di laptop ini. Ditambah lagi di sisi kanannya di sini juga udah ada fingerprint reader yang bisa kalian pakai untuk login ke laptop kalian biar lebih secure. Untuk speakernya, si Swift 3 ini speakernya terletak di kiri dan kanan, dia saat firing di sini. Dan menurut kita speakernya sebenarnya udah cukup bagus kualitasnya, suaranya udah cukup kenceng juga. Cuman di sini untuk nada rendah atau low-nya masih agak jelek. Jadi kalau misalnya kalian main game ataupun nonton film yang banyak nada rendahnya, di situ agak berasa kurang bagus. Cuma untuk nada tinggi di sini nggak ada masalah. Katakan seperti denger lagu akustik, di situ suaranya udah bagus banget, udah nggak ada masalah. Nah, udah gitu displaynya di sini yang menurut kita bener-bener dealnya mantep parah banget karena di sini displaynya udah menggunakan display Full HD IPS panel sebesar 14 inch yang udah bagus banget. Menurut kita di sini udah cukup terang, warnanya juga udah cukup bagus. Jadi untuk di harga sekitar 7 juta ini layarnya udah mantep banget, menurut kita nggak ada masalah sama sekali. Bezelnya juga di sini udah berasa cukup tipis, di sampingnya udah tipis, di atasnya juga udah tipis banget, dan masih ada webcam juga biar webcamnya kecil banget di bagian atas ini. Jadi kalau misalkan kalian cari laptop yang ada webcamnya di sini masih ada, nggak ada masalah juga. Sekarang untuk build quality-nya memang si Swift series dari build quality-nya memang dari selama ini udah bagus banget, udah nggak ada masalah. Menurut kita juga di sini titik kopongnya nggak banyak, kita angkat satu tangan juga udah nggak berasa bending karena memang laptop ini juga udah ringan banget, berarti cuma di kilo lebih dikit doang. Udah gitu untuk displaynya juga kalau misalnya kita bend seperti ini juga nggak berasa banyak ada goyang-goyangannya, cuma memang masih nggak yang top notch banget. Cuma menurut kita overall di harga 7 juta build quality-nya udah nggak usah dipertanyakan lagi. Memang dari Swift ini dari Acer udah bagus banget, mantap sekali. Untuk baterainya dia menggunakan baterai sebesar 48 watt hour yang kalau kita ke working hour itu mungkin sekitar 5-6 jam working hour, dimana menurut kita udah cukup bagus juga. Nah, untuk port-portnya di sini menurut kita udah cukup lengkap dan ada satu port yang mencengangkan karena di sini di sisi kanan udah ada di sini audio combo jack, ada satu kali USB Type A 3.1, ada Kensington lock juga. Di sisi kiri di sini udah ada HDMI port, satu kali USB 3.2 Type A yang udah ada power delivery-nya juga, dan ada USB Type C yang udah support Thunderbolt 3. Dimana jadinya kalian bisa memilih output display kalian, katakan mau ke proyektor ataupun ke TV yang 4K, di sini udah bisa. Transfer data juga bisa, kalian misalkan punya memori yang udah USB Type C to C, di sini juga udah bisa jauh lebih kenceng pastinya transfer datanya. Nah, sekarang kita mau lihat dari segi performance-nya gimana sih si Intel Core i3 1005G1 ini di laptop Swift 3 ini. Yuk kita lihat. Untuk aplikasi pertama, kita menggunakan Cinebench R15 dan untuk CPU-nya kita dapat di 370 CB. Lalu lanjut kita menggunakan Cinebench R20 dan di sini kita dapat di 862 CB. Untuk aplikasi selanjutnya kita menggunakan 3D Mark dan untuk kali ini kita menggunakan Night Rate dan skornya di 5564. Lalu untuk Skydiver-nya skornya di 5153.
Dan untuk mengetes kecepatan SSD-nya di sini kita menggunakan Crystal D-Mark 7 dan untuk sequential rate satunya kita dapat di 1643 MB per second dan rate-nya di 810 MB per second. Dan untuk gaming testnya di sini kita menggunakan game Valorant sebagai gaming test kita dan di sini dalam settingan low kita bisa mendapatkan 70 FPS. Hanya saja dalam beberapa skenario yang mungkin lebih memakan load di laptop ini, tadi sempat ada FPS drop, katakan sempat sampai ke 20-30 FPS tapi bounce back lagi ke sekitar 60-70 FPS. Nah boys, jadi tadi kita udah beres benchmarkingnya, udah beres gaming test juga, dan ternyata hasilnya dari si Core i3 10th Gen ini melebihi ekspektasi kita untuk si prosesor ini. Karena menurut kita di sini graphical capabilities-nya udah lebih bagus dari yang kita kira, udah bisa Valorant di sini bisa mencapai 70 FPS di keadaan Full HD resolution, dimana menurut kita udah mantep banget untuk sebuah laptop di harga sekitaran 7 juta ini. Udah gitu menurut kita di harga segini kita mendapatkan body yang menurut kita udah bagus build quality-nya, layar yang udah IPS panel Full HD juga di sini, udah gitu keyboard yang udah backlit juga, speaker yang menurut kita juga udah lumayan bagus, menjadikan laptop ini menurut kita untuk full package multimedia ataupun buat kerja ini udah bagus banget. Bisa juga dipakai untuk editing ringan, contohnya seperti yang edit video ringan ataupun edit foto ringan, di sini juga masih bisa run di menggunakan Core i3 1005G1 ini. Yang menurut kita seperti itu aja laptop ini udah bisa kita rekomen juga bagi kalian yang nyari laptop buat kerja, udah ringan juga, bisa buat editing ringan dan juga gaming ringan juga di harga sekitaran 7 juta ini. Nah, gimana menurut kalian soal si Acer Swift 3 yang udah menggunakan Intel Titan series dari i3 ini? Jangan lupa di like videonya, di share ke teman-teman, di subscribe ke channel kita, dan follow IG kita @noteboys.id, pencet belnya biar kalian tahu kapan video terbaru kita nongol, dan komen di bawah bagaimana menurut kalian soal laptop ini, dan boleh juga nge-request buat kita nge-review apapun itu yang kalian mau. Boy Bola, signing out.